Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh penentuan variabel pada ekspresi logika. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana penentuan variabel dan pembuatan ekspresi logika di dalam sistem logika matematika, maka saya akan mengingatkan kembali bahwa perangkai atau penghubung logika apa saja yang dapat digunakan di dalam membuat suatu ekspresi logika. Perangkai yang pertama yang bisa kita gunakan di dalam membuat suatu ekspresi logika atau yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya adalah yang pertama adalah perangkai konjungsi, yang mana perangkai konjungsi itu memiliki simbol seperti huruf V terbalik dan kata-kata penghubung yang bisa digunakan di dalam perangkai konjungsi diantaranya adalah seperti kata dan, meskipun, walaupun, namun, kemudian, tetapi. Perangkai yang kedua yang bisa digunakan untuk membuat suatu ekspresi logika adalah perangkai disjungsi, yang mana perangkai disjungsi itu memiliki simbol seperti huruf V dan memiliki makna adalah atau. Yang ketiga adalah perangkai negasi. Perangkai negasi itu simbolnya seperti ini, kemudian memiliki makna suatu ingkaran, yang mana makna ingkaran di dalam perangkai negasi itu biasanya ditandai dengan adanya kata tidak di dalam suatu kalimat. Contohnya, makan, maka ingkarannya adalah berarti tidak makan. Hitam berarti ingkarannya adalah tidak hitam. Seperti itu. Yang keempat adalah implikasi. Implikasi itu memiliki makna jika maka, kemudian selain jika maka kita juga bisa menggantikannya dengan kata sehingga. Yang mana di dalam kata perangkai jika maka itu maksudnya adalah di antara kata jika dengan maka itu harus kita masukkan suatu kalimat sehingga maka itu bisa kita gunakan sebagai penghubung antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Contohnya, jika Andi rajin belajar, maka Andi akan lulus ujian. Nah, karena diimplikasi itu memiliki makna sebab akibat, maka sebabnya adalah Andi itu rajin belajar, mengakibatkan Andi itu naik kelas atau lulus ujian. Seperti itu. Nah, kata jika maka itu kata penghubungnya terletak di kata maka, bukan di kata jika. Kenapa? Karena kata jika itu terletak di awal kalimat sehingga tidak bisa kita gunakan sebagai kata penghubung. Dan yang terakhir adalah perangkai biimplikasi. Perangkai biimplikasi memiliki satu makna, yaitu satu alasan yang ditekankan pada satu alasan saja, yang mana kata perangkai yang bisa digunakan di dalam biimplikasi itu adalah jika dan hanya jika. Nah, kata jika dan hanya jika itu tidak bisa kita pecah atau kita uraikan. Misalnya jika kemudian kalimat dan hanya jika tidak bisa. Jadi jika dan hanya jika itu merupakan satu kesatuan kata penghubung dan terletak di tengah-tengah di antara kalimat dengan kalimat. Contohnya adalah Tono akan lulus ujian jika dan hanya jika dia rajin belajar. Jadi di makna biimplikasi itu merupakan kebalikan dari implikasi. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat yang bisa kita ubah ke dalam bentuk variabel dan ekspresi logika. Contoh yang pertama adalah tempe atau tahu adalah salah satu jenis protein nabati yang sangat tepat dikonsumsi secara teratur. Namun,
seringkali kita mengabaikannya. Nah, langkah pertama untuk menentukan variabel adalah kita harus menentukan dulu berapa banyak perangkai yang digunakan di dalam kalimat tersebut, sehingga dari perangkai tersebut kita bisa menentukan jumlah variabel yang akan kita gunakan di dalam ekspresi logika tersebut. Di dalam kalimat ini kita mengetahui kata perangkai yang ada di dalam pernyataan tersebut adalah dua, yaitu kata atau, kemudian kata namun. Nah, karena ada dua kata perangkai, otomatis variabelnya itu pasti lebih, yaitu 3. Jadi jumlah variabel itu pasti lebih dari kata perangkai. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pada saat kita penentuan ekspresi logika, jika di dalam variabelnya itu lebih dari 2 variabel yang berbeda, maka kita harus memberikan tanda kurung atau mencantumkan tanda kurung di dalam ekspresi logika tersebut. Yang mana tanda kurung tersebut memiliki makna penekanan kelompok kalimat di dalam variabel atau di dalam ekspresi yang kita buat, agar pada saat seseorang itu membaca ekspresi logika itu tidak akan menimbulkan kesalahpahaman dengan kalimat yang sebenarnya. Jadi makna dari tanda kurung itu adalah menekankan yang mana kelompok kalimat yang ada di dalam pernyataan atau kalimat yang kita buat, sehingga jika seseorang melihat atau membaca ekspresi logika tersebut tidak akan menjadikan kesalahpahaman atau salah persepsi dengan kalimat yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, kita lihat kembali bahwa di kalimat tersebut adalah tempe atau tahu adalah salah satu jenis protein nabati yang sangat tepat dikonsumsi. Namun, seringkali kita mengabaikannya. Otomatis yang kelompok kalimat itu adalah di tempe dengan tahu. Dan yang terakhir itu bukan kelompok kalimat. Sehingga kita berikan tanda kurungnya di variabel P disjungsi Q. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang berikutnya seperti ini ya. Selama ini Ana dan Ani sering latihan rutin main biola sehingga dia berhasil menjadi juara pertama. Namun tidak dengan teman lainnya yang selalu malas latihan sehingga mereka tidak menjadi juara atau selalu kalah dalam perlombaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk memudahkan kita menentukan variabel, otomatis kita tentukan dulu kata-kata perangkai yang ada di dalam kalimat tersebut. Agar pada saat setelah kita menentukan perangkainya, kita bisa otomatis menentukan berapa banyak variabel yang akan kita buat. Nah, di dalam contoh kalimat yang kedua ini, kata penghubung yang digunakan itu ada 1, 2, kemudian 3, 4, dan 5. Nah, karena ada 5 kata penghubung yang digunakan, otomatis variabel yang terdapat di dalam kalimat itu pasti ada 6. Kenapa? Karena variabel jumlahnya pasti lebih banyak dibanding dengan perangkai. Nah, kemudian setelah kita tentukan variabel-variabelnya dengan huruf-huruf tunggal itu bisa kalian tentukan sembarang dari mulai huruf apa yang kalian inginkan. Yang penting setelah huruf itu kalian tentukan, untuk huruf selanjutnya itu harus urut. Misalnya kalau di awal saya menentukannya dengan huruf A, berarti untuk selanjutnya saya lanjutkan dengan huruf B, C, dan sebagainya. Begitu pula jika saya menggunakan huruf Q dan sebagainya. Nah, setelah kita menentukan variabel, pada saat kita membuat ekspresi logika, yang perlu kita tekankan adalah mana yang merupakan kelompok kalimat dan mana yang bukan, untuk menentukan tanda kurung dari ekspresi logika tersebut. Nah, karena pemberian tanda kurung yang tidak tepat atau salah, maka pastinya akan menimbulkan kesalahpahaman dan menimbulkan kesalahan dalam pemberian makna di dalam suatu kalimat tersebut. Nah, kita baca kembali di kalimat tersebut. Ini adalah
Selama ini Ana dan Ani sering latihan rutin main biola. Nah, otomatis ini kan satu kelompok kalimat ya. Kenapa? Karena di sini ada kata sehingga. Berarti ini sebabnya, kemudian sehingga dia berhasil ini merupakan akibatnya. Nah, di sini kita bisa lihat yang kelompok kalimat adalah A konjungsi B sehingga C. Nah, namun karena kata namun ini merupakan lanjutan dari kalimat berikutnya, otomatis yang sampai dengan menjadi juara pertama itu merupakan satu kesatuan kelompok dari kalimat yang awal tadi, sehingga kita berikan penekanan tanda kurung kembali. Jadi ini tanda kurung pertama, ini kelompok kalimat pertama, kemudian yang implikasi ke C ini merupakan kelompok kalimat yang kedua, seperti itu maksudnya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan di kalimat berikutnya. Tidak dengan teman lainnya yang selalu malas latihan sehingga mereka tidak menjadi juara atau selalu kalah dalam perlombaan. Nah, otomatis di kalimat tidak dengan teman lainnya selalu malas latihan itu kan berarti kelompok lain lagi. Ya, yang mana karena di sini ada kata tidak, berarti kita masukkan cantumkan perangkai negasi, kemudian implikasi mereka tidak menjadi juara atau selalu kalah dalam perlombaan. Nah, ini karena ada kata atau, berarti kelompok kalimat atau ini pasti sebelum dan sesudah kata atau tersebut. Negasi E disjungsi F itu merupakan kelompok kalimat. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa kelompok kalimat yang ketiga adalah berarti ini semua yang mulai D ini. Kemudian kelompok kalimat yang keempat adalah di dalam kurung yang terakhir ini. Seperti itu. Sehingga ini ada 4 kelompok kalimat di dalam kalimat tersebut. Nah, di sini kata tidak yang perlu kalian perhatikan ya. Jika terdapat kata tidak di dalam suatu kalimat, itu jangan kalian masukkan ke dalam variabel. Kenapa? Karena kata tidak itu bukan merupakan variabel. Kata tidak adalah merupakan perangkai imbuhan. Sehingga kalau di dalam kalimatnya itu ada kata tidak, tidaknya itu cukup kamu masukkan pada saat kamu membuat perangkai di dalam ekspresi logikanya. Jadi pada saat kamu membuat atau mengubah simbol-simbolnya itu saja, baru kamu masukkan atau cantumkan kata tidak tersebut. Namun pada saat di variabel tidak perlu dimasukkan karena tidak bukan merupakan variabel. Contohnya ini dikata tidak semua teman lainnya selalu malas latihan. Ini cukup kalimatnya teman lainnya selalu malas latihan. Nanti kata tidaknya terletak di sini. Nah, begitu pula di sini. Mereka tidak menjadi juara. Di variabelnya tidak perlu tidaknya ini kamu masukkan. Hanya perlu di kalimat mereka menjadi juara. Di kata tidaknya kita masukkan ke dalam bentuk simbolnya. Seperti itu. Jadi dari sini bisa saya simpulkan bahwa pembuatan ekspresi logika yang mudah dan perlu diperhatikan itu adalah yang pertama, pada saat kita ingin membuat ekspresi logika, yang perlu kita perhatikan adalah kita tentukan dulu kata perangkai atau penghubung kalimat apa saja yang ada di dalam suatu kalimat tersebut. Kemudian setelah kita menentukan kata perangkai tersebut, kita bisa melanjutkannya dengan menentukan variabel-variabel dari kalimat tersebut. Yang mana pada saat penentuan variabel itu kita bisa menggunakan huruf-huruf tunggal apa saja ya atau sembarang, yang penting urut ya. Nah, setelah kita menentukan variabelnya, kemudian kita bisa mengubah bentuk simbol-simbol variabel tersebut, kemudian kita gabungkan dengan perangkai dalam bentuk simbol-simbol tersebut dan kita implementasikan ke dalam bentuk ekspresi logika. Dan yang perlu ditekankan serta diperhatikan adalah pemberian tanda kurung, yang mana pemberian tanda kurung itu harus kita melihat di dalam bentuk kelompok kalimat-kalimat tersebut. Jadi pemberian tanda kurung itu harus tepat sesuai dengan kelompok kalimat dari pernyataan tersebut.
Demikian penjelasan dari saya. Di sini juga saya berikan contoh-contoh yang lainnya yang bisa kalian pelajari sendiri ya. Seperti contoh di kalimat 3, kemudian contoh kalimat keempat, dan contoh kalimat yang kelima. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang bagaimana cara pembuatan ekspresi logika yang mudah dari suatu pernyataan atau proposisi yang kita ubah ke dalam bentuk variabel dan kemudian kita mengubahnya ke dalam bentuk simbol-simbol ekspresi logika. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.